Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Kali ini setelah mungkin sebulan lebih ya kita nggak jumpa. Kali ini kita bahas tentang serial lecture lagi. Isunya atau topiknya, temanya tentang akal dan wahyu. Apa perbedaan di antara keduanya? Jadi kalau bahasa Inggrisnya reason or revelation. Reason itu refer ke akal, revelation itu wahyu, revel, sesuatu yang diturunkan, wahyu. Jadi apa perbedaannya? Nah, kita bahas dalam konteks neurofilosofi. Nah, sederhananya akal itu ya perangkat biologis manusia ya. Nah, karena akal itu ada kadang-kadang diartikan sebagai pikiran ya. Tapi dalam konteks ini kita nggak akan bahas akal dalam konteks pikiran. Nah, jadi dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat Islam, itu jelas ya, akal itu atau intelek itu adalah daya jiwa yang kaitan dengan fakultas rasional atau rational faculty of the soul, atau ya fakultas jiwa rasional yang unik hanya ada pada manusia. Jadi jiwa hewan, jiwa tumbuhan tidak memiliki daya yang disebut sebagai akal. Nah, ini kental dan sangat tegas, jelas diungkapkan atau dinyatakan atau disampaikan oleh pandangan filsafat yang berakar pada tradisi Aristoteles ya, Aristotelian tradition. Nah, dan dalam perspektif Aristotelian tradition, terutama yang telah diadopsi dalam filsafat Islam, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus, akal itu terbagi dalam 3 bagian ya. Pertama ada namanya potensial intelek ya, potensial intelek. Yang kedua ada namanya aktual intelek, potensial aktual. Yang ketiga ada namanya acquired intellect. Baru ada akal yang di luar jiwa manusia, namanya agent intellect atau active intellect. Akal yang sifatnya agensi, atau yang dikenal dengan istilah akal aktif. Akal aktif ini dalam tradisi filsafat dikaitkan dengan sosok malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu siapa? Penyampai wahyu. Wah, jadi dalam konteks ini kita dapat melihat relasi antara akal dan wahyu. Jadi akal itu dalam konteks ini adalah man properties atau propertinya manusia, sementara wahyu itu adalah divine properties atau properti yang sifatnya ilahiyah, yang sifatnya ketuhanan. Jadi akal itu kita bisa dalam konteks human, sementara wahyu kita bisa dalam konteks God, Tuhan dan manusia. Nah, lantas bagaimana relasi antara akal dan wahyu? Wahyu bekerja pada akal. Tapi dalam tradisi Islam, wahyu ini dibatasi hanya khusus untuk nabi atau profesi, atau yang berkaitan dengan kenabian ya. Sebab manusia, akal manusia di luar nabi tidak ada urusannya dengan wahyu. Nah, jadi akal tadi kan saya sampaikan ada akal potensial, ada akal aktual, ada akal yang didapat, acquired intellect. Nah, jadi apa perbedaannya? Akal potensial itu refer ke tradisi
filsafat Islam klasik terutama peripatetik atau Aristotelian tradition itu sifatnya material intelek. Jadi karena dia potensial, dia pasif, maka dia material intelek. Nah, menurut Ibnu Rus, material intelek ini sifatnya eternal, abadi. Walaupun dia material, tapi Ibnu Rus dalam doktrin terakhir tentang akal material itu juga sifatnya eternal, dia abadi dan tidak bersifat koruptif, itu akal material. Nah, material intelek ini karena sifatnya potensial, maka dia fisik. Jadi akal yang sifatnya fisik, akal material, akal potensial, fisik. Nah, potensial ini butuh aktual karena dia sama sifatnya poten atau segala bentuk apa itu potensial, kapasitas atau kemampuan yang sifatnya belum aktual, masih tidur, masih poten, butuh kita aktivasi. Nah, untuk bisa aktual, akal ini butuh conjunction dengan namanya akal agent atau akal aktif, yang dalam tradisi disimbolkan dengan sosok malaikat Jibril. Jadi supaya akal yang sifatnya material, yang pasif, akal manusia yang pasif, potensial, material ini dia bisa aktual, maka akal ini harus conjunction dengan akal aktif. Apa itu akal aktif? Ya wahyu. Bukan akal, dan akal aktif ini bukan bagian dari jiwa manusia. Nah, dapat kan? Dari sini kita dapat lihat, kita bisa melihat bahwa antara akal dan wahyu itu nggak bisa saling menegasikan. Sebab akal tanpa wahyu itu tidak akan pernah aktual. Kalau dalam konteksnya apa, Rausan Fikr kan, kalau dalam konteksnya Ali Saryati itu Rausan Fikr. Kalau dalam konteks Islam insan kamil, maka akal ini dia harus conjunction dengan akal aktif, akal potensial. Dia conjunction dulu, dia menyatu dulu, dia terikat, terhubung, tersambung, terkoneksi dengan namanya akal aktif, baru dia bisa aktual. Nah, akal potensial ini adalah akal potensial atau pasif atau material ini adalah human propertiesnya manusia. Karena manusia itu sifatnya fisik, maka dia juga sifatnya fisik, material. Sementara akal aktif ini adalah divine properties, propertinya ilahiyah, propertinya ketuhanan. Maka dia immaterial, dia metafisik, dia incorporeal. Jadi antara akal dan wahyu tegas, dua-duanya ini untuk bisa menjadi mata uang yang punya nilai, maka akal manusia itu harus connect dengan wahyu ilahiyah. Jadi itu ya perbedaan antara akal dan wahyu. Tapi untuk aktual, karena objek wahyu itu adalah akal, maka di sini kadang-kadang kita terjebak pada dualitas. Misalnya konkret aja, misalnya sosok Rasulullah Muhammad SAW itu tegas dalam contoh firman itu wahyu, firman Allah, Al-Quran itu wahyu, hadis itu akalnya Rasulullah. Ya, jadi ini dua bentuk ini dapat insight kita antara akal dan wahyu. Akal itu adalah hadis, produk ucapan dan tindakannya Rasulullah, sementara wahyu itu Al-Quran. Tapi dia blended ke dalam satu sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ini menarik sekali, kajian yang luar biasa. Jadi itu perbedaannya dalam tradisi filsafat Islam. Reason itu
akal itu propertisnya manusia, ya. Wahyu itu propertisnya ilahiyah. Namun akal manusia dia kompatibel dengan yang namanya wahyu, terutama sosok-sosok manusia yang kita kategorikan, kita sebut dengan nabi dan rasul. Itu wahyu hanya bekerja pada akalnya manusia yang bernama yang kita posisikan sebagai nabi dan rasul. Jadi ketika akal nabi dan rasul ini conjunction dengan wahyu ilahiyah, maka kita sebut sebagai actual intellect. Jadi intelektual. Nah, akal yang sudah aktual. Begitu aktual, maka semuanya terbuka, maka akal dari atau pikiran atau dunia mental dari manusia ini dia akan receive, dia akan menerima berbagai macam pengetahuan yang sifatnya tajali, kalau dalam bahasa filsafat tajali, atau yang sifatnya intuisi, ya, atau yang sifatnya kalau perspektifnya Ghazali itu laduni. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu, nah, di mana batasan tegas antara akal dan wahyu kita bisa saksikan pada satu sosok manusia paling agung yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa produk akal Rasulullah itu namanya hadis, ya, itu adalah produk pikiran aktual setelah akal praktis Rasul dia conjunction dengan wahyu, maka ada produk yang namanya hadis. Sementara untuk menjaga otoritatif dari wahyu juga ada, tetap dijaga wahyu dalam bentuk originnya, yaitu Al-Quran atau ketetapan-ketetapan ilahiyah. Jadi dalam Nabi kita bisa melihat di mana ada toleransi atau adaptasi atau interaksi antara akal dan wahyu, yaitu hadis, dan ada yang sifatnya wahyu ansi, origin, tidak bercampur baur, yang namanya Al-Quran. Blended dalam satu sosok melalui pikiran, fakultas imajinasi, akal dari yang namanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.